Halo teman-teman, selamat siang. Di sini kami selaku kelompok 6 akan menjelaskan bab 10 tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, 4 faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Hal tersebut terjadi bukan tanpa sebab tentunya. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya Khalifah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Turki harus menghancurkan Khalifah Islamiyah, mengusir Khalifah dari Turki dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung Khalifah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Dan yang terakhir, Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Mustafa Kemal Atatürk kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Jadi terakhir kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah di tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret. Di antara 4 faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah sebagai berikut. A. Akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. B. Taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagaimana mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain, akibatnya adalah ikut-ikutan. C. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. D. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai macam kelompok, yaitu orang-orang yang tidak beragama, ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya, kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak senang. Pada akhirnya, dengan seluruh sarana itu, umat Islam digiring menjadi kelompok yang tertindas. Pada saat ini, merasakan berada di titik bawah dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan diri. Saat itulah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Perang pemikiran terjadi merupakan langkah-langkah pertama yang utama dalam pertempuran antara hak dan batil. Banyak teori sekarang ini yang jauh dari nilai-nilai Islam, teori yang terkait dengan kemanusiaan seperti ekonomi politik, sosial budaya, atau psikologi. Oleh karena kita tidak memiliki kekuatan prinsip nilai-nilai Islam, tidak memiliki paradigma teori yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada akhirnya kita semua mengikuti seluruh teori-teori itu tanpa sedikit pun kita menyeleksinya. Sebagai akibatnya persepsi kita berubah.
cara berpikir kita juga berubah. Umat Islam tidak lagi mencerminkan cara berpikir yang Islami, sehingga emosi umat Islam pun tidak memiliki emosi yang Islami. Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, sebagaimana perkataan Imam Malik. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Banyak faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. Di antaranya faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Semangat mereka tumbuh dari hati nuraninya sendiri tanpa ada orang lain yang memerintahnya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya untuk mencari ridho Allah semata. B. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. C. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Beliau pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya. Kanun yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Kemudian Ar-Razi, orang barat menyebutnya Hajjaj. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang barat memberinya julukan one of the greatest physicians of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Itulah tadi pemaparan materi tentang bab 10 yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih.